Bahkan paranormal tersebut mengatakan rumah itu ditinggali oleh makhluk yang sangat ganas. Hai semuanya, terima kasih sudah memilih video ini. Balik lagi bersama aku Putri Nabila. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Rumah merupakan tempat naungan dan istirahat dari segala rutinitas harian pemiliknya. Namun, jika lama tak ditinggali dan kotor, maka rumah tersebut berubah menjadi tempat bersarangnya makhluk-makhluk halus dan tak kasat mata. Di berbagai daerah di Indonesia, banyak rumah angker yang dipercaya masyarakatnya sebagai tempat hantu dan jin menampakkan rupanya. Lalu, di mana saja rumah tersebut? Let's jump to the video. Oke. Semua orang di Indonesia nampaknya sudah nggak asing lagi nih dengan rumah hantu Pondok Indah. Berlokasi di sebuah kawasan elit di Jakarta, yang mana rumah-rumah tersebut ditempati oleh orang-orang kalangan atas, tapi terdapat satu rumah yang terkenal dengan keangkerannya. Di masyarakat sendiri, banyak versi mengenai rumah angker Pondok Indah ini. Rumah hantu Pondok Indah merupakan salah satu rumah angker yang sangat terkenal di Indonesia. Rumah ini dikenal angker sendiri karena kejadiannya di tahun 1983, yang mana melibatkan penghuni rumah tersebut. Jadi ada sekelompok perampok melakukan pembantaian di rumah ini, termasuk seorang pekerja alias PRT, pekerja rumah tangga, dan satu anak kecil. But unfortunately, polisian sampai sekarang masih belum menemui siapa dalang di balik kejadian yang mengenaskan ini. Nah, kisah sadis inilah yang merupakan awal dari opini masyarakat meyakini jika rumah ini dihuni oleh hantu. Namun, kisah-kisah versi lain pun kemudian menyebar seperti api liar di kalangan masyarakat. Menurut keterangan warga di sana, banyak tuh kejadian-kejadian mistis kalau orang lewat rumah tersebut nih. Salah satunya ada cerita orang yang diteror oleh mistis saat melewati rumah tersebut. Malahan nih, kisah ini sendiri juga dibenarkan oleh beberapa paranormal. Bahkan paranormal tersebut mengatakan rumah itu ditinggali oleh makhluk yang sangat ganas. Puncak dari serangan hantu di rumah ini sendiri terjadi ketika munculnya kabar tukang nasi goreng yang hilang tahun 2002, yang mana nih katanya si penghuni rumah sedang hendak memesan nasi goreng wak ini tadi nih. Dah, pas dipesan lah nasi goreng ini tadi, diantarlah nasi goreng ini tadi ke si penghuni rumah ini. Habis itu sampai detik ini wak nasi goreng tadi nggak keluar dari rumah itu, alias hilang, nggak tahu kemana. Yang bersisa hanya gerobaknya di depan rumah tersebut di mana tempat dia berjualan. Lalu kisah inilah merupakan isu legendaris yang membuat rumah ini terkenal. Lanjut yang kedua yaitu rumah kentang. Rumah kentang ini kayak ada di mana-mana ya Ada di 3 kota gitu kayak di Jakarta, Bandung, sama Jogja. Tapi di sini aku bakalan ngebahas rumah kentang yang ada di 3 kota tersebut, jangan sedih. Sebenarnya pada intinya kisah rumah kentang ini hampir sama ya. Intinya itu kalau malam hari lewatin rumah itu, terciumlah bau kentang rebus. Jadi, rumah kentang Dharma Wangsa yang di Jaksel itu menjadi salah satu kisah rumah kentang yang paling terkenal nih Konon katanya pada zaman dulu ada seorang pengasuh anak yang udah gak tahan lagi nih dengan anak majikan yang diasuhnya tuh. Yang mana anak ini nakal, rewel, bandel, gak bisa dibilang lah pokoknya kan. Jadi, saking emosinya ibu ini tadi, geram dia dimasukkannya lah anak ini tadi ke kuali rebusan kentang. Lalu seketika tewaslah anak itu tadi kan. Terus diambilnya nih anak ini tadi, terus dipotong-potongnya. Pertanyaannya kayak mana dia cara ngambil anak ini tadi dari kuali tadi ya? Susah itu soalnya. Dah, tau lah aku tuh kan. Dah diambil anak ini tadi, dipotong-potongnya anak ini tadi Habis itu, jadikannya itu sebuah hidangan ketika ada acara di rumah tersebut. Bahkan sampai majikannya ini pun makan tuh daging si anaknya. Nah, yang jadi pertanyaan ini, orang tuanya apa nggak nanya gitu? Kemana keberadaan anaknya ya kan Harusnya kan orang tuanya nanya. Bingung juga sih aku ini ceritanya, betul apa enggak? Jadi sejak kejadian itu, rumah kentang Dharma Wangsa ini setiap malam hari kita lewatin rumah itu, terciumlah itu aroma kentang rebus. Terus katanya terdengar juga suara tangisan anak kecil dan suara perempuan minta tolong. Oke, kita masuk ke rumah kentang yang di Bandung ya Tak kalah seram dengan rumah kentang yang di Dharma Wangsa Jaksel tadi, rumah kentang Bandung juga mempunyai kisah yang serupa nih. Konon, di sebuah rumah di Jalan Aceh, seorang ibu sedang memasak sambil menggendong bayinya nih. Cara nggak sengaja nih tiba-tiba bayi yang digendong ibu ini tadi jatuh ke kuali yang mana kuali itu lagi masak kentang rebus nih. Lalu sang bayi pun tewas seketika. Sejak kejadian itu, rumah di Jalan Aceh tersebut sering tercium bau kentang rebus. Beberapa warga juga pernah mengatakan bahwa ada penampakan muka hancur di rumah tersebut.
Nah terus nih weh, sekarang rumah kentang Bandung itu udah dibuat pamflet dijual gitu, tapi sampai detik ini belum ada pembelinya. Padahal rumah tersebut dijual dengan harga yang sangat murah dari pasarannya. Cuman ayo warga Bandung, ada nggak yang berminat di rumah di situ? Oke, kita masuk ke rumah kentang yang ada di Jogja. Berbeda dengan rumah kentang Dharma Wangsa dan rumah kentang Bandung tadi, rumah kentang Jogja nggak memiliki kisah serem nih weh di baliknya. Rumah kentang Jogja hanya tercium aroma kentang rebus di malam hari. Yang dipercayai warga sekitar itu tandanya ada genderuwo. Nggak cuma itu, beberapa warga juga sering melihat ada penampakan noni Belanda di rumah tersebut dan seseorang dengan wajah yang sangat hancur. Lanjut ke rumah hantu Darmo. Kali ini terletak di Surabaya. Mana nih warga Surabaya, ayo. Oh, pasti udah gak asing lagi kan dengan rumah ini. Rumah yang terletak di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26 di Surabaya ini, gosipnya tuh pernah menjadi tempat pesugihan. Kata isu yang beredar nih, pemiliknya sempat membuat janji dengan makhluk halus dengan memberikan tumbal setiap malam Jumat agar si penghuni rumah ini cepat kaya. Suatu hari, sang keluarga ingin lepas dari perjanjian itu. Tapi sayangnya mereka kecelakaan pada tahun 1997. Rumah itu ludes dilalap si jago merah alias kebakaran. Sejak itu mulailah beredar cerita-cerita mistis. Mulai dari wanita misterius baju warna putih, hingga harimau nampak dari depan rumah itu. Lambat laun, rumah Darmo semakin dikenal dengan keangkerannya ini. Jarang orang-orang banyak yang mengunjungi rumah Darmo tersebut untuk membuktikan benar atau enggaknya mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat nih. Bahkan sampai ada yang sampai uji nyali loh di situ untuk membuktikan benar atau enggak ini rumah ini angker. Lalu setiap uji nyali yang dilakukan oleh seseorang pasti berujung dengan kesurupan. Lanjut yaitu rumah Gurita. Rumah Gurita adalah sebutan untuk sebuah rumah yang memiliki arsitektur yang cukup unik dan cukup aneh nih weh, yang terletak di Kecamatan Sukajadi, Bandung. Sesuai dengan sebutannya, bagian atas rumah itu terdapat dekorasi yang berupa gurita nih weh, yang dipercaya warga sebagai simbol pusat pemujaan sesat dan gereja setan. Cat tembok yang mulai sudah banyak berkelupasan dan juga beberapa bagian rumah yang sudah ditumbuhi oleh lumut menambah kesan yang sangat menyeramkan bagi siapa saja yang melewati rumah tersebut nih weh. Ditambah lagi dengan kisah-kisah serem yang mulai muncul ke permukaan setelah rumah ini banyak diekspos oleh orang-orang ke media sosial. Selain gurita raksasa yang menarik perhatian, ternyata rumah ini juga tertera nomor 666 yang menurut kepercayaan umum, angka 666 itu merupakan simbol dari satanisme. Menurut cerita yang beredar nih weh, untuk bisa bergabung ke sekte sesat tersebut, kita harus mengikuti ritual-ritual tertentu dulu nih weh. Seperti menusuk jari dengan jarum, lalu darahnya itu akan digunakan sebagai persembahan pada yang dipuja, sampai berhubungan seks di depan jemaat lainnya. Beberapa orang juga ada mengatakan bahwa dulunya rumah tersebut tidak memiliki pintu, sehingga banyak orang yang bingung bagaimana bisa pemiliknya masuk ke rumah tersebut tanpa adanya pintu nih weh. Mereka mempercayai bahwa salah satu pintu masuknya itu ada di beberapa rumah warga yang ada di sekitarnya nih weh. Kemudian setelah banyak laporan yang masuk mengenai aktivitas pemujaan sekte sesat tersebut, maka dilakukanlah pemeriksaan ke dalam rumah tersebut dengan cara pembobolan nih weh. Namun ternyata hasilnya nihil, gak ada bukti nih weh. Nah karena gak ada bukti nih weh, jadi masyarakat mengira bahwa itu hanyalah rumah biasa yang gak ada hubungannya dengan gereja sektan atau rumor lainnya nih weh. Nah menurut berbagai informasi yang beredar, pemilik rumah tersebut bernama Frans Halimawan. Karena kesibukannya, ia jadi jarang menempati rumah tersebut karena dia tuh bertugas di Jakarta. Jadi kadang dia balik ke rumah itu pas dia lagi libur kerja nih. Dikatakan rumah tersebut berdiri tahun 1980-an nih, dan berkat pondasi arsitektur yang kuat, maka rumah itu bertahan sampai sekarang. Lalu menurut si Frans, fungsi gurita raksasa di atap rumahnya adalah sebagai tandon air. Desain gurita tersebut tercipta karena kecintaan si Frans terhadap seni dan dibuat oleh seorang mahasiswa ITB nih weh. Rumah ini juga sampai diangkat kisahnya jadi sebuah film weh. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke, next ada rumah ambulan. Rumah yang terletak di Jalan Bahureksa Bandung ini disebut rumah ambulan karena di depan terasnya itu terletak sebuah ambulan. Urban legend yang beredar menyebutkan satu keluarga pemilik rumah mengalami sebuah kecelakaan dan tewas nih semuanya. Lalu sebuah ambulan membawakan jenazah mereka ke rumah tersebut nih weh. Lalu ambulan tadi baliklah ke rumah sakit.
Tapi keesokan harinya, ambulan itu balik nih di rumah itu tanpa ada yang mengendarai. Lalu sumber-sumber lain juga mengatakan setiap kali lewat di rumah ambulan itu terciumlah aroma amis dan bau darah yang begitu menyengat, kayak bikin mau muntah gitu loh weh. Bahkan kabarnya lagi nih weh, ambulan ini bisa mengelilingi kota di malam hari tanpa ada pengemudinya. Jadi kayak jalan sendiri weh ambulannya. Tapi sebenarnya lagi nih weh, kisah rumah ambulan tersebut sangat jauh dari cerita atau rumor yang beredar di masyarakat. Jadi ambulan tersebut tuh sengaja dibeli sebagai mobil mekanik yang dibeli oleh Rumah Sakit Boromeus Bandung nih. Tapi pas dibeli ambulan tuh tadi nggak bisa digunakan, alias ambulan itu nggak bisa hidup lagi nih weh. Sehingga ambulan itu disimpanlah di Jalan Bahureksa tadi kan. Terus bapak penjaga rumah itu juga menepis berita bahwasannya ambulan itu jalan sendiri. Itu sebenarnya nggak ada, kata dia kayak gitu kan weh. Walaupun pada akhirnya bapak ini juga mengkonfirmasi bahwa ambulan ini memang terkadang sering bergeser nih weh, walaupun berapa senti gitu dia sering bergeser weh. Dia juga mengiyakan adanya keberadaan ketiga sosok yang sering nongol di ambulan tersebut weh. Saat warga iseng nih weh memfoto ambulan tersebut, tertangkaplah si hantu tadi weh dengan wajah yang sangat menyeramkan katanya. Nah, ada fakta lagi nih yang belum terungkap tentang ambulan di Bahureksa ini nih weh. Ternyata pada tahun 2016, ambulan tersebut sudah rapuh nih weh. Lalu dipindahkan dari Bandung ke Parung, Bogor. Pemindahan ambulan tersebut dikabarkan karena permintaan oleh si pemilik rumah ini nih weh. Biarpun ambulan tersebut kini telah raib, tapi cerita mistis tentang rumah ambulan Bandung tetap terus dibicarakan orang. Oke, next ada rumah hantu Kupang, Surabaya. Surabaya lagi nih, mana nih warga Surabaya? Dahulu, pada masa penjajahan Jepang, rumah ini digunakan sebagai tempat penyiksaan warga pribumi. Gedung yang memiliki luas 400 meter persegi ini terdiri dari 2 lantai. Nah, rumah ini juga dijuluki orang sebagai Gedung Setan. Asal-muasal Gedung Setan memiliki beberapa versi. Versi yang tertulis di buku Old Surabaya tahun 1931 karya Von Faber yang dikutip Duncan Graham dalam artikelnya berjudul Surabaya Ghost House di majalah Latitude 2010 menyebutkan bahwa setan di gedung ini adalah salah satu penghuni rumah yang membunuh anak hasil hubungan gelapnya. Selain itu ada pendapat lain bahwa hantunya adalah seorang budak kapal yang memiliki cap kepemilikan budak dan berpesan tidak mau dimandikan jenazahnya ketika mati. Selain itu ada kisah yang menyebutkan fungsi rumah ini dulunya sebagai tempat penyimpanan jenazah orang Tionghoa sebelum dimakamkan. Di situ jenazah disimpan, dimandikan, diprosesikan menuju ke pemakaman yang berada persis di seberangnya. Jadi di seberangnya itu pasar gitu loh ya. Kisah ini dibuktikan dengan ukuran pintu gedung yang sangat tinggi agar prosesi pemakaman yang biasanya diikuti bendera bisa lewat. Roh-roh jenazah orang Tionghoa inilah yang dipercaya menjadi setan dan menghuni gedung. Oke, next terakhir ada Rumah Kapal Lampung. Rumah Kapal Lampung adalah rumah yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Rumah yang dibangun pada masa Belanda ini memiliki bentuk yang begitu unik seperti kapal nih weh, makanya dibilang Rumah Kapal Lampung. Dengan lubang-lubang di sekelilingnya sebagai jendela. Menurut cerita dari beberapa orang dan sesepuh setempat, boleh saja jika kita ingin melihat rumah ini nih weh. Tetapi dengan syarat jangan nengok ke belakang pas kita mau ninggali rumah tersebut, karena dipercaya bahwa hantu yang menunggu rumah tersebut akan memanggil kita untuk kembali ke rumah tersebut nih weh. Jadi kalau udah ke rumah itu pas mau keluar nggak usah lihat lagi ke belakang, langsung jalan aja gitu loh weh pulang. Sudah banyak nih kesaksian dari beberapa orang yang diganggu saat melewati rumah kapal tersebut nih weh. Banyak warga yang sering melihat penampakan dari depan rumah ini nih weh. Katanya tuh yang mereka lihat tuh ada kayak kuntilanak, sesosok wanita berbaju merah, kolong wewe, siluman ular, anak-anak, bahkan ada siluman naga nih weh. Dan hantu-hantu itulah yang menjadi penyebab utama kecelakaan yang sering terjadi di lintasan rumah tersebut nih weh. Oke, jadi itu tadi beberapa rumah di Indonesia dengan urban legend horornya. Apakah kalian percaya dengan isu-isu yang beredar tentang kisah-kisah yang aku sebutkan tadi? Yang mana menurut kalian yang paling seram? Atau ada di antara kalian yang pernah mengunjungi salah satu tempat yang aku sebutkan tadi? Komen di bawah. So, sekian dulu cerita mengenai urban legend horror di Indonesia. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa tekan like-nya. Buat kalian yang punya referensi aku mau buat video apa, jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video terbaru. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe-nya. So, see you next video.